prediksi soal SKB CPNS penyusun materi hukum dan perundang-undangan. Prediksi soal ini berdasarkan kisi-kisi tahun 2024 dari PRMENPENRB. Bisa dibeli di https://link.id/link.id/. atau klik link di deskripsi video ini. Mohon baca judul dan foto produk ya, agar tidak tertukar membeli antara yang 2021 atau 2024 karena paket soal kami ada banyak. Yang 2024 foto produknya yang warna biru ya. Tapi yang 2021 juga bisa menjadi tambahan bahan belajar. Link PDF-nya dikirim ke email kamu secara otomatis setelah pembayaran berhasil. Cek isi email receipt dari link ID sampai bawah ya, link pad-nya warna hijau. Kalau ada kendala, mohon hubungi Telegram kami yang tertera di website. Berikut ini preview soalnya. Soal 1. Pembangunan hukum di Indonesia tidak terlepas dari sejarah perjuangan bangsa untuk mencapai kemerdekaan. Pasca kemerdekaan, Indonesia mengadopsi berbagai sistem hukum yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat dan kebutuhan nasional. Salah satu konsep yang diperkenalkan adalah konsep negara hukum Rechtsstaat yang mengedepankan supremasi hukum dan keadilan bagi seluruh warga negara. Dalam konteks ini, Undang-Undang Dasar 1945 mengalami beberapa kali amandemen untuk menyesuaikan prinsip-prinsip dasar negara hukum yang demokratis. Pertanyaan, menurut konsep negara hukum, prinsip yang paling fundamental yang harus dijaga dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah A. Kepastian hukum dan keadilan hanya untuk masyarakat tertentu. B. Supremasi hukum yang berlaku tanpa diskriminasi. C. Pemenuhan semua kebutuhan masyarakat tanpa pembatasan. D. Kebijakan pemerintah harus mengikuti aturan ekonomi global. E. Pemerintah tidak perlu terikat pada konstitusi yang telah ada. Jawaban B. Supremasi hukum yang berlaku tanpa diskriminasi. Pembahasan. Negara hukum Rechtsstaat mengedepankan supremasi hukum, yang berarti hukum menjadi pedoman utama dalam menjalankan pemerintahan. Dalam konsep ini, pemerintah dan seluruh masyarakat tanpa terkecuali harus tunduk pada aturan hukum yang berlaku. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin adanya keadilan dan kepastian hukum tanpa diskriminasi. Pemilihan opsi B sebagai jawaban benar didasarkan pada prinsip utama negara hukum yang tidak boleh membedakan status warga negara, serta menghormati hak dan kewajiban setiap individu. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan mendorong terciptanya keadilan sosial. Soal 2. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, tahapan harmonisasi sangat penting untuk memastikan bahwa rancangan peraturan tersebut sejalan dengan aturan yang sudah ada dan tidak bertentangan satu sama lain. Proses harmonisasi ini melibatkan pemeriksaan secara komprehensif oleh Kementerian Hukum dan HAM bersama dengan instansi terkait lainnya. Dalam tahap harmonisasi, berbagai aspek seperti kesesuaian dengan aturan yang lebih tinggi, konsistensi dengan peraturan sektoral, serta keterkaitan antar norma hukum menjadi faktor utama yang harus dipertimbangkan. Pertanyaan, mengapa harmonisasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sangat penting dalam sistem hukum di Indonesia? A. Untuk memastikan rancangan peraturan selaras dengan konstitusi dan peraturan di atasnya. B. Untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat dalam menyampaikan aspirasi. C. Untuk mempercepat proses pembuatan undang-undang di parlemen. D. Agar peraturan perundang-undangan dapat disahkan tanpa revisi lebih lanjut. E. Untuk mengurangi biaya yang diperlukan dalam pembuatan undang-undang. Jawaban: untuk memastikan rancangan peraturan selaras dengan konstitusi dan peraturan di atasnya. Pembahasan. Harmonisasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan bertujuan untuk menyelaraskan setiap rancangan peraturan dengan peraturan yang lebih tinggi dan peraturan yang relevan di bidang lain. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi tumpang tindih, konflik hukum, atau kekosongan hukum yang dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum. Di Indonesia, yang menganut hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, setiap peraturan harus sesuai dengan konstitusi serta tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya. Oleh karena itu, opsi adalah jawaban yang benar karena menggambarkan tujuan utama dari harmonisasi. Soal 3. Filsafat hukum mencoba memahami nilai-nilai dan konsep yang mendasari suatu sistem hukum,
Salah satu pertanyaan mendasar dalam filsafat hukum adalah apakah hukum harus selalu sesuai dengan moralitas atau tidak. Teori positivisme hukum yang dipelopori oleh Hans Kelsen menyatakan bahwa hukum adalah norma yang bersifat independen dari nilai moral. Kelsen mengajukan konsep grand norm atau norma dasar, yaitu norma yang menjadi dasar dari norma-norma lain dalam sistem hukum tanpa harus dinilai dari segi moralitasnya. Pertanyaan, menurut Hans Kelsen, mengapa hukum tidak perlu didasarkan pada nilai-nilai moral? A. Karena hukum merupakan peraturan yang ditetapkan tanpa memperhatikan aspirasi rakyat. B. Karena hukum adalah sistem norma yang tidak memerlukan justifikasi moral. C. Karena nilai-nilai moral hanya berlaku bagi sebagian orang saja. D. Karena hukum harus fokus pada keadilan sosial. E. Karena hukum merupakan aturan yang mengikat tanpa mempertimbangkan realitas sosial. Jawaban B. Karena hukum adalah sistem norma yang tidak memerlukan justifikasi moral.